Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3. Pada video kali ini kami akan memaparkan presentasi hasil kerja kelompok kami dengan topik skala psikologi motivasi belajar dengan anggota kelompok yang pertama Aisyah Nabila dengan NPM 220610403007 dan Mulyati dengan NPM 220610403013. Terlebih dahulu akan menjelaskan tentang pengertian motivasi belajar. Santrok 2009 menjelaskan bahwa motivasi melibatkan proses yang melakukan suatu energi, mengarahkan dan mempertahankan suatu perilaku. Dengan demikian, perilaku yang termotivasi adalah perilaku yang mengandung energi memiliki arah yang dapat dipertahankan. Santrok 2009 juga menjelaskan bahwa motivasi belajar merupakan keinginan untuk menyelesaikan sesuatu untuk mencapai suatu kesuksesan seseorang. MC Donald dalam Sardiman 2015 mengidentifikasikan motivasi adalah perubahan energi dalam diri pribadi yang ditandai dengan timbulnya feeling atau perasaan dan didahului dengan adanya tanggapan terhadap sesuatu tujuan. Dari pengertian yang dikemukakan oleh MC Donald ini mengandung 3 elemen penting, yaitu yang pertama, bahwa motivasi mengawali perubahan energi dalam setiap individu manusia. Perkembangan motivasi akan membawa beberapa perubahan dalam sistem neurofisiologis yang ada pada organisme manusia. Penampakannya akan muncul dalam bentuk fisik atau kegiatan yang dapat dilihat oleh mata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, motivasi akan dirangsang karena adanya suatu tujuan. Jadi dalam hal ini motivasi relevan dengan kewajiban, afeksi, dan emosi yang akan menentukan suatu tingkah laku manusia. Di sini saya akan menjelaskan tentang definisi operasional. Menurut Ahmad 2015, motivasi belajar adalah dorongan psikologi seseorang yang melakukan suatu tindakan untuk mencapai suatu tujuan belajar. Menurut Yamin 2013, mengemukakan bahwa motivasi belajar merupakan daya penggerak psikis dalam diri seseorang manusia untuk dapat melakukan suatu kegiatan belajar mengajar dan juga menambah keterampilan dan pengalamannya dalam kehidupan sehari-hari yang akan berguna ke depannya. Adapun aspek-aspek instrumen, Kernis dan Goldman 2001 menyebutkan ada 4 aspek dalam motivasi belajar. Adapun aspek-aspek motivasi belajar dalam definisi operasional adalah yang pertama, dorongan untuk mencapai sesuatu, yaitu dorongan kuat dalam diri manusia, dalam diri seseorang untuk mencapai sesuatu yang paling dia inginkan. Yaitu mungkin bisa jadi itu nilai yang bagus, bahkan peringkat yang paling tertinggi. Yang kedua, komitmen, yakni di mana dia berkomitmen, berjanji dengan dirinya sendiri bahwa kedepannya aku akan harus belajar demi mendapatkan nilai yang bagus atau bahkan menambah pengetahuan. Yang ketiga, adapun inisiatif, yakni suatu dorongan dalam diri seseorang jika dia pulang sekolah, maka tidak ada salahnya untuk membuka buku, bahkan mengulang pembelajaran ketika di sekolah. Optimis, yakni berpikir bahwa tidak ada hal yang tidak mungkin dan suatu usaha tidak akan mengkhianati hasilnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mulyati. Di sini saya akan menjelaskan kisi-kisi variabel motivasi belajar. Di sini kami memiliki 4 aspek. Yang pertama yaitu dorongan mencapai sesuatu. Dorongan mencapai sesuatu ini memiliki 2 indikator. Yang pertama, ketekunan dalam belajar. Ketekunan dalam belajar memiliki contoh deskriptor, yaitu siswa melakukan aktivitas belajar dengan rajin. Contoh indikator yang kedua yaitu keuletan dalam belajar. Keuletan dalam belajar memiliki contoh deskriptor, yaitu siswa tidak mudah menyerah dalam aktivitas belajar. Aspek kedua yaitu komitmen. Komitmen memiliki 2 indikator. Yang pertama, kesadaran akan tugas dan kewajiban belajar. Ini memiliki contoh deskriptor, yaitu siswa memiliki kesadaran akan tugas dan kewajiban sebagai pelajar. Contoh indikator yang kedua, keinginan berprestasi.
Contoh deskriptornya, siswa memiliki keinginan untuk mencapai prestasi belajar yang optimal. Aspek yang ketiga, inisiatif. Indikatornya ada 3. Yang pertama, keberanian dalam mengemukakan pendapat. Contoh deskriptornya, siswa memiliki keberanian dalam mengemukakan pendapat pada setiap pembelajaran. Contoh indikator yang kedua, keberanian dalam mengambil resiko. Siswa memiliki keberanian dalam menghadapi kesulitan belajar. Contoh indikator yang ketiga, kemauan belajar. Siswa melakukan suatu tindakan berdasarkan pemikiran dan kemampuannya. Aspek yang keempat yaitu optimis. Contoh indikatornya itu ada 2. Yang pertama, rasa percaya diri. Rasa percaya diri memiliki contoh deskriptor yaitu sikap yakin akan kemampuan pada diri siswa. Yang kedua, koreksi kelemahan diri. Memiliki contoh deskriptor, siswa mengoreksi diri guna mengurangi kelemahan-kelemahan yang dimiliki dalam pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan petunjuk pengerjaan mengisi skala ini. Yang pertama, terlebih dahulu kita membaca pernyataan-pernyataan. Yang kedua, kita pilih salah satu jawaban dari setiap nomor yang sesuai dengan diri kita. Setelah kita pilih jawaban sesuai tentang diri kita, kita bisa memberikan tanda checklist pada kolom yang tersedia. Nah, teman-teman, berikut ini contoh instrumennya ya. Sekian penjelasan dari kelompok kami terkait skala psikologi dengan atribut motivasi belajar. Sekian dari kami, terima kasih.